Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya sebagai ketua, perkenalkan nama saya Nazwa Sabila. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya yang terdiri dari Perkenalkan nama saya Rini Mayang. perkenalkan nama saya Rinanda Krispawan. Perkenalkan nama saya Winda Puspita Dewi. Perkenalkan nama saya Siti Ajana Manamara. Perkenalkan nama saya Dunur Handayani. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal penyesuaian mata pelajaran PJDM. Pertama, pengertian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk mencatat perubahan saldo pada akun tertentu yang nantinya memperlihatkan jumlah saldo yang sebenarnya di akhir periode. Kesimpulannya, dibuatnya jurnal penyesuaian ini karena adanya transaksi yang sudah terjadi namun belum tercatat informasinya. Terus ada transaksi yang sudah terjadi dan sudah dicatat, tetapi masih memerlukan penyesuaian saldo perkiraannya. Fungsi jurnal penyesuaian 1. Untuk menentukan akun nominal, yaitu akun pendapatan beserta bebannya selama suatu periode serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut. 2. Untuk menentukan saldo catatan yang dimaksud dalam akun buku besar nantinya di akhir periode sehingga estimasi saldo akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. 3. Untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real yaitu harta, kewajiban dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Kesimpulannya, jurnal penyesuaian ini sangat bermanfaat karena memuat berbagai informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keuangan perusahaan. Akun yang perlu dalam jurnal penyesuaian. 1. Beban terutang. Apabila pada akhir periode diketahui adanya beban yang masih belum atau harus dibayar. 2. Pendapatan yang masih harus diterima. Pada akhir periode terdapat jumlah pendapatan jasa pembayaran dari transaksi yang belum diterima. 3. Penyusutan aset tetap. Aset tetap itu mengalami penyusutan yang mengurangi saldo, maka untuk mengetahui nilai aset yang sudah dipakai dibuat jurnal penyesuaian. 4. Pemakaian perlengkapan. Saldo perlengkapan dicatat belum tentu sama dengan saldo perlengkapan yang sebenarnya. Untuk mengetahui nilai saldo perlengkapan di akhir periode dibuat jurnal penyesuaian. 5. Biaya kerugian piutang. Tiap akhir periode dilakukan penaksiran jumlah kerugian piutang tak tertagih yang akan dibebankan ke periode pelaporan yang bersangkutan. Nomor 6. Pendapatan diterima di muka. Merupakan pendapatan yang diterima di awal dan penggunaannya belum digunakan. Ada yang dicatat sebagai utang karena belum menggunakannya tetapi sudah membayar di muka dahulu. Dan ada juga yang dicatat sebagai pendapatan. Nomor 7. Beban yang dibayar di muka. Merupakan beban yang dibayar duluan. Ada yang dicatat sebagai harta dan ada pula yang dicatat sebagai beban. Dan biasanya yang dicatat sebagai beban adalah pada akun beban asuransi. Nomor 8. Persediaan. Untuk menyesuaikan kondisi stok di gudang dengan pencatatan di akurat stock of name, maka dibuat jurnal penyesuaian. Pembahasan yang terakhir adalah contoh soal jurnal penyesuaian. 1. Beban berutang. Beban listrik bulan September 2018 baru akan dibayar pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp900.000. Dari soal tersebut, pada bulan September dia belum membayar utang listrik dan berakibat timbulnya utang. Maka dalam jurnal penyesuaian dicatat sebagai berikut. Tanggal 31 Oktober 2018, keterangannya beban listrik di debit Rp900.000 terhadap utang listrik di kredit sebesar Rp900.000. 2. Pendapatan yang masih harus diterima. Perusahaan penerima bunga dari bank dengan jangka waktu 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu seperti 1 April 2018 dan 1 Oktober 2018 dengan nominal 1 juta.
Jadi sampai 31 Desember 2018, perusahaan akan mendapatkan bunga yang harus diterima sebanyak 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Penyesuaiannya yaitu tanggal 31 Desember 2018, keterangannya piutang bunga didebit 500.000 terhadap pendapatan bunga dikredit 500.000. Dan 3. Penyusutan aset tetap. Penyusutan membeli kendaraan operasional dengan harga 650 juta rupiah. Setelah diperhitungkan umur ekonomis operasional tersebut selama 5 tahun. Jadi jurnal penyesuaiannya dicari nilai penyusutan per tahun. Menghitungnya yaitu dengan cara 1/5 dikali 650 juta. Satunya itu dari tahunnya itu, yang 5-nya dari soal selama 5 tahun. 1/5 dikali 650 juta hasilnya adalah 130.000. Jadi jurnalnya tanggal 31 Desember 2018, keterangannya beban penyusutan kendaraan didebit sebesar 130.000 terhadap akumulasi penyusutan kendaraan dikredit sebesar 130.000 rupiah. Nomor 4. Pemakaian perlengkapan. Dalam neraca saldo diketahui perlengkapan kantor sebesar 12 juta. Setelah melakukan penarikan fisik diketahui persediaan perlengkapan sebesar 4 juta. Dari soal tersebut, besarnya nilai perlengkapan yang dijadikan beban yaitu 12 juta dari neraca saldo. Lalu setelah melakukan perhitungan fisik sebesar 4 juta, maka 12 juta dikurang 4 juta sama dengan 8 juta. Maka jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2018, keterangan beban perlengkapan kantor didebit sebesar 8 juta terhadap perlengkapan kantor dikredit sebesar 8 juta. Dan nomor 5, biaya kerugian piutang. Pada bulan September 2018, ditaksir kerugian piutang sebesar 3% dari saldo piutang sebesar 10 juta. Maka kerugian piutangnya adalah sebesar 3% dikali 10 juta, sama dengan 300.000. Jurnal penyesuaiannya yaitu tanggal 30 September 2018, keterangannya kerugian piutang didebit sebesar 300.000 terhadap cadangan kerugian piutang dikredit sebesar 300.000. Beban yang dibayar di muka. Pada 1 September 2018 dibayarkan beban asuransi untuk jangka waktu 1 tahun dengan jumlah nominal 5 juta dicatat sebagai harta. Yang dicatat sebagai harta pertama tanggal 1 September dulu. Tanggal 1 September 2018, keterangannya asuransi dibayar di muka. Didebit sebesar 5 juta sesuai soalnya, terhadap kas dikredit sebesar 5 juta. Ketika pembayaran dicatat sebagai harta pada akhir periode untuk menghitung beban pada saat periode berjalan dan beban pada periode yang akan datang dilakukan dengan menghitung jumlah bulan. Jadi ada yang namanya periode berjalan dan ada yang namanya periode mendatang. Kalau periode berjalan itu rumusnya untuk dicatat sebagai harta. Misalnya gini, di sini 1 September. September itu ke Desember itu ada September, November, Oktober, Desember. Ada 4 per 12. 12-nya itu dari 1 tahun. Dikali 5 juta dari soal sama dengan 1.667.000. Maka kalau kita nyatat tanggal 31 Desember 2018, keterangan ini beban asuransi didebit sebesar 1.667.000 terhadap asuransi dibayar di muka dikredit sebesar 1.667.000. Terus yang kedua dicatat sebagai beban. Karena dicatat sebagai beban, maka pakainya periode yang akan datang. Periode yang akan datang itu dimulai dari Januari sampai ke bulan yang ada soal September. Januari ke September sendiri ada 8 bulan. Jadi rumusnya ini 8 per 12 dikali 5 juta sama dengan 3.333.000. Maka pada 31 Desember 2018 itu keterangannya beban asuransi didebit sebesar 3.333.000 terhadap asuransi dibayar di muka dikredit sebesar 3.333.000. Dan nomor 7, pendapatan yang diterima di muka. Pada tanggal 30 April 2018 telah diterima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 50 juta. Yang pertama dicatat sebagai utang. Tanggal 20 April 2018 keterangan kas sama dengan 50 juta didebit terhadap sewa diterima di muka dikredit sebesar 50 juta. Ini kita pakainya yang beban periode berjalan. Dari April menuju ke Desember itu ada 8 bulan. Dihitungnya dari Mei, Juni, Juli,
Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kenapa dihitungnya dari Mei? Karena dia tanggal 30 April. Jadi langsung ke 1 Mei. Jadi rumusnya ini 8 per 12, 12 itu dari 1 tahun, dikali 50 juta, sama dengan 33.333.000. Maka jurnalnya dibikin tanggal 31 Desember 2018, keterangannya sewa diterima di muka, didebit sebesar 33.333.000, terhadap pendapatan sewa dikredit sebesar 33.333.000. Yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Dibuat dulu jurnalnya tanggal 30 April 2018. Keterangannya kas, didebit 50 juta, terhadap pendapatan sewa dikredit 50 juta. Terus ini pakainya bulan periode yang akan datang. Dari Januari ke April itu ada 4 bulan. 4 per 12 dikali 50 juta sama dengan 16.667.000. Pada tanggal 31 Desember 2018, keterangannya pendapatan sewa didebit 16.667.000, terhadap sewa dibayar di muka dikredit sebesar 16.667.000. Sedang melakukan persediaan metode istilah laba rugi. Dalam pencatatan saldo PT Sula Proyek 30 Desember 2018, akun persediaan barang seharga 143 juta, data penyesuaian harga persediaan barang dengan akhir adalah Jurnalnya tanggal 30 Desember 2017. Keterangannya itu dipisah laba rugi didebit sebesar 145 juta. Lalu persediaan barang dagang awal dikredit sebesar 145 juta. Persediaan barang dagang akhir didebit sebesar 122.500. Dipisah laba rugi dikredit sebesar 122.500. dan nomor persediaan barang. Metode harga pokok penjualan dalam neraca saldo Workflow diketahui sebagai berikut. Persediaan barang dagang 6 juta, pembeliannya 35 juta, rektor pembeliannya 650, beban angkut pembelian 250, potongan pembeliannya 200. Data penyesuaian menunjukkan persediaan barang dagang hampir sebesar 10 juta. Maka jurnal penyesuaiannya, keterangannya harga baru penjualan didebit 41.750.000, pembelian dikredit sebesar 35 juta, beban angkut pembelian dikredit sebesar 250.000, persediaan bahan dagang awal kredit sebesar 6.500.000. Harga pokok penjualan ini sendiri didapat dari beban angkut pembelian ditambah persediaan barang dagang awal. Selanjutnya rekening pembelian didebit sebesar 650.000, potongan pembelian didebit sebesar 200.000, persediaan barang dagang akhir didebit sebesar 10 juta. Harga pokok penjualannya 10.850.000 didapat dari rekening pembelian ditambah potongan pembelian ditambah persediaan barang dagang akhir. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.